Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Kita patut bersyukur pada pagi yang indah ini. Kita boleh ada hingga saat ini semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, di pagi yang indah ini saya undang kita sama-sama siapkan hati kita. Kita datang menyembah Dia. Kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu bagi kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami, hidup kami, seluruh kerinduan kami untuk memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, menaikkan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menikmati relasi bersama-Mu. Kau yang hadir di tengah-tengah kami, melawat dan menjamah setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku memanggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami mencari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Segala puji syukur, mulia nama-Mu, besar setiamu Tuhan. Sungguh indah Kau sumber kekuatan kami. Segala puji syukur, mulia nama-Mu, besar setiamu Tuhan. Glory, sungguh indah Engkau Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami.
Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Biarlah pada pagi hari ini kami mau bersuka cita bersama-sama karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang baik. Amin. Oleh karena itu sungguh kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Sungguh kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Haleluya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Katakan di Roma 12 ayat 2, hendaklah setiap kehidupan kita membersihkan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah persembahan ibadah yang sejati Bapak Ibu. Biarlah hidup kita, apapun yang kita lakukan, biarlah menjadi persembahan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kita boleh mengungkapkan ucapan syukur kita bagaimana Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah mengorbankan dirinya menebus dosa kesalahan kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita apapun yang kita hadapi. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Dia Allah yang setia, Allah yang memimpin kita kepada kekudusan dan kebenarannya. Biarlah kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Ya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersamaku, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama
kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama. Mari kita dengar segenap hati. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu ku tak gentar, Allahku bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Kaulah yang bersama kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kaulah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kaulah yang mengasihi kami, Kaulah yang telah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada hingga saat ini, semua karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang telah mengangkat kami menjadi anak-Mu. Engkau yang telah menebus kehidupan kami, menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu, kiranya kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi, menguduskan hamba-Mu yang telah Kau persiapkan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur dan bersukacita kalau pagi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menerima firman Tuhan. Dan juga pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ya, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, mata yang tertuju kepada Yesus. Pembacaan kita dari surat Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ya, kita sudah baca di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua ini, Paulus menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya itu di dalam pengiringan kita kepada Yesus Kristus seperti kita berada di gelanggang pertandingan. Kita yang akan berlomba dan bertanding, dan Tuhan harapkan kita akan memenangkan perlombaan itu. Dan ayat pertama tadi mengatakan, Bapak Ibu, banyak orang-orang yang menyaksikan, banyak yang menyaksikan. Dan yang menyaksikan itu adalah orang-orang yang hebat, yang imannya sudah teruji, kesetiaannya sudah teruji, Bapak Ibu. Dan terutama Tuhan sendiri yang menyaksikan ketika kita berada di gelanggang perlombaan itu. Pengalaman saya Bapak Ibu ketika saya di sekolah Alkitab, ketika saya diberi tugas pertama-tama sekali untuk menyampaikan firman Tuhan, ya di sekolah Alkitab itu setiap hari sebelum kita belajar selalu ada yang namanya chapel Bapak Ibu. Jadi dari semua siswa itu sebagai pemimpin ibadah, pemimpin pujian, dan juga yang menyampaikan firman Tuhan. Saya sudah persiapkan diri sebelumnya itu, saya doa puasa, nangis-nangis sebelumnya itu, malamnya itu udah gak bisa tidur. Ya karena baru pertama kali akan sampaikan firman Tuhan di hadapan kakak-kakak kelas. Ya tingkat 1, tingkat 2 dan juga setingkat dengan saya. Dan yang mengawasi itu adalah guru kita sendiri yang memang ahli. Yang memberikan pelajaran tentang ilmu berkhotbah. Saya maju ke depan Bapak Ibu. Udah ketar-ketir, lutut ini goyah, baca juga udah gemetar suaranya. Saya ingat Bapak Ibu, dan itu kalau saya ingat saya jadi malu. Nggak sampai 5 menit setelah saya baca ayat firman Tuhan, saya uraikan. Nggak sampai 5 menit saya katakan amin. Ya karena udah takut, stres bercampur. Ya karena apa? Ada ahlinya, ya guru kita sendiri, kakak-kakak kelas yang hebat-hebat, yang sudah berpengalaman, yang menyaksikan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, Tuhan menyaksikan, Tuhan ada melihat kita.
Itu sebabnya perlu dilakukan dengan fokus, perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena yang menyaksikan itu adalah Allah itu sendiri dan juga saksi-saksi iman yang sudah menang, mengalahkan daging dan sudah mampu mengalahkan dosa dan juga mengalahkan segala apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, tema firman Tuhan tadi, saya berikan mata yang tertuju kepada Kristus. Ya, ada 3 yang saya catat Bapak Ibu. Apa artinya memandang atau mata yang tertuju kepada Yesus itu? Yang pertama adalah memandang dengan sungguh atau berfokus kepada Yesus itu sendiri. Jadi ketika kita mengatakan mataku tertuju kepada Yesus, maka kita harus memandang dengan sungguh-sungguh atau berfokus kepada Yesus, bukan kepada orang lain, bukan berfokus kepada situasi dan kondisi yang ada, dan juga bukan berfokus kepada diri kita sendiri. Paulus dengan jelas dia mengatakan di dalam surat Filipi 1 ayat 21 itu, dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Pandangannya, pikirannya, semua tertuju dan fokus hanya kepada Kristus Yesus. Bagiku hidup, ya di dalam hidupku selama ada di dalam dunia ini, aku harus terus memandang Yesus, terus berfokus kepada Kristus itu sendiri, bukan kepada diri atau bukan kepada egonya. Yang kedua, pengertian dari mata yang tertuju kepada Yesus itu, ya kita harus terus-menerus menjadikan Yesus itu sebagai teladan, sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam hidup kita. Yesus itu seharusnya menjadi contoh, menjadi patron, menjadi teladan bagi kita di dalam menjalani hidup ini. Sadarilah, siapapun orang atau manusia yang ada dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Hari ini dia bisa seperti malaikat, mungkin 5 menit ke depan sudah bisa berubah. Karena manusia tetap manusia Bapak Ibu, tetap hidup dengan darah dan juga dengan daging. Tetapi Yesus Kristus ketika kita jadikan menjadi contoh dan menjadi teladan kita, dia tidak akan menjadi besar kepala dan lupa diri ketika dia dipuji, ketika dia disanjung, ketika dia diagungkan. Enggak akan berubah. Dan dia pun tidak akan berubah juga ketika dia dihina, diolok-olok, ketika dia dikata-katain, ketika dia terhimpit dan ditekan oleh masalah dan kesulitan, kealahannya itu pun tidak akan pernah berubah dan menjadi luntur Bapak Ibu. Ya beda kalau manusia dipuji, diangkat, ya maka dadanya mulai membusung ke depan, ya telinganya juga mulai ya membesar mungkin, dia besar kepala. Karena manusia itu memang gak tahan uji Bapak Ibu. Ya jadi mari di dalam hidup ini, di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, jadikan Yesus menjadi contoh dan teladan kita. Tetap terus menerus kita harus menjadikan dia sebagai teladan kita, sebagai pemimpin, penguasa yang satu-satunya dan yang tertinggi di dalam hidup dan juga di dalam hati kita. Paulus, kalau kita lihat di dalam surat-surat yang dikirimkan kepada sidang jemaat Bapak Ibu, dia banyak mengatakan dan membuktikan bahwa dia itu memang benar-benar menjadikan Yesus itu teladan dan contoh di dalam hidupnya. Karena memang Yesus itu patut diteladani karena tidak ada kurangnya, tidak ada
celah, tidak ada salah, tidak ada dosa di dalam Yesus. Sempurna, agung, dia mulia Bapak Ibu. Sebabnya kita lihat Paulus selalu mengatakan di dalam dia, ya karena dia. Ya, dia mau hidup tetap di dalam dia. Karena ketika dia hidup di dalam Yesus, maka pribadi Yesus itu, sifat atau karakter Yesus itu juga yang akan menjadi transfer, ada juga di dalam kehidupan Paulus. Yang ketiga, pengertian dari mata yang tertuju kepada Yesus itu, yaitu kita harus terus memandang kepada Yesus untuk mendapat pengarahan, untuk mendapat bimbingan. Karena dia gembala kita yang baik. Kalau kita dibimbing, kalau kita diarahkan, maka kita akan masuk kepada rencana atau kehendaknya yang mulia itu. Ya, kalau kita harus terus memandang Yesus, maka dia yang akan memberikan pengarahan kepada kita. Kita akan mendapatkan pertolongan. Ya, perkenaannya itu akan ada dalam hidup kita. Sehingga di dalam masalah, di dalam penderitaan yang kita hadapi ini, kita tidak akan menjadi goyah dan tidak sampai jatuh dan tergeletak. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 34 ayat yang kelima dikatakan di situ, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Pemazmur mengajak kita untuk kita tetap tujukan pandangan kita, arahkan, fokus kepada Yesus itu sendiri. Maka dikatakan orang yang selalu tujukan pandangannya, fokus kepada Kristus itu, muka atau tampilannya itu akan beda dengan tampilan orang-orang dunia. Dikatakan di sini, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan dipermalukan, tidak mendapat malu dan sampai tersipu-sipu. Keuntungan yang luar biasa ketika kita arahkan pandangan kita, kita fokus kepada Tuhan, kita memandang hanya kepada Tuhan Allah yang kita kasihi dan yang kita cintai itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab ini, Rasul Petrus ini adalah merupakan rasul yang begitu banyak mengunjungi negara-negara atau daerah-daerah ketika dia melayani. Dan luar biasanya, setelah saya baca Bapak Ibu, ketika dia berada dalam satu negara dengan keindahan alamnya, dengan pariwisata yang begitu luar biasa, bangunan-bangunan yang bersejarah, kebudayaan, adat istiadat, orang-orang atau di negara yang dia kunjungi itu, tapi luar biasanya Paulus ketika dia membuat surat dan mengirimkannya kepada orang-orang yang percaya, dia tidak pernah secara khusus menceritakan. Contohnya ketika aku di Arab, ketika aku di Athena, saya melihat pemandangan alam yang begitu luar biasa yang memikat hati saya dan membuat saya kagum dengan kebudayaan, adat istiadat dan juga hal-hal yang luar biasa di kota itu. Enggak Bapak Ibu. Tapi kita lihat mata Paulus itu memang sudah hanya tertuju, pandangannya hanya fokus kepada Yesus. Dia fokus untuk memberitakan Injil dan fokusnya itu juga kepada jiwa-jiwa. Dia gak pernah menceritakan aku pergi ke satu tempat untuk melancong, untuk berlibur, untuk menikmati keindahan atau keajaiban-keajaiban yang ada di muka bumi ini. Enggak. Tapi kita lihat kemanapun dia pergi, dia selalu menyatakan kemuliaan Allah, memberitakan kabar baik, memenangkan jiwa-jiwa supaya semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan percaya kepada
Tuhan Yesus yang adalah juru selamat itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat, saya lihat hanya satu kali dia cerita ketika dia ada di Athena ya, di Athena. Di dalam Kisah Rasul pasal 17 itu dikatakan di sini, Paulus pergi di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Ya, ketika dia berjalan-jalan di Athena, dia melihat barang-barang atau benda-benda pujaan orang Athena itu, dan dia heran karena dia juga melihat ada mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah dan apa yang kamu tidak kenal itu, sebenarnya itu yang saya beritakan, itu yang saya sampaikan, yang saya mau perkenalkan kepada kamu. Ya, hanya ayat ini aja yang menunjukkan ketika dia berada di satu kota negara Athena, Bapak Ibu. Dia menceritakan ketika dia berjalan-jalan ada benda-benda yang dipuja oleh orang-orang Athena. Dan ada mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Itu luar biasanya. Ya, kalau kita mungkin sedang bepergian atau sedang berlibur, maka mungkin kita nanti akan memenuhi halaman-halaman yang ada di medsos kita dengan, waduh, lautnya begitu indah, gunungnya begitu tinggi, awan yang sangat mendukung, perjalanan yang sangat menyenangkan. Kita akan cerita tentang hal-hal yang kita lihat, yang kita alami, keindahan-keindahan yang kita kagumi, dan kita mungkin berdecak kagum akan semuanya itu. Ya, tetapi kita lihat kenapa Paulus tidak menceritakan semua keindahan dunia yang dilihat dan yang dinikmati itu, Bapak Ibu. Alasan pertama, karena dia fokusnya bukan lagi kepada dunia ini. Fokusnya sudah berubah dari dunia jadi kepada Kristus dan kepada Injil atau kabar baik Kristus itu sendiri. Ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua, 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan di situ, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Jadi Paulus mengatakan, aku enggak mau pusing dengan urusan-urusan tetek bengeknya hidup ini tentang kamu. Ya. Dia enggak pusing dengan ya ada atau orang-orang yang mungkin yang kulitnya hitam, yang putih, rambutnya keriting, yang lurus. Ya, hal-hal perkara-perkara dunia ini atau perkara-perkara yang kecil dia tidak akan biarkan menjadi perkara yang besar. Ya. Urusan tentang hal-hal yang sepele, perintilan-perintilan yang ada dalam hidup ini, sebenarnya ketika kita fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, itu bukan yang menjadi masalah lagi bagi kita. Yang utama atau yang penting bukan fokus kita lagi, Bapak Ibu. Tapi Paulus mengatakan kepada sidang jemaat yang ada di Korintus, dia mengatakan, aku tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, inilah yang selalu dibicarakan, yang disampaikan
supaya orang-orang mengalami dan melihat akan pengorbanan kasih Yesus yang begitu luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang telah disalibkan karena kasihnya kepada kita. Dia yang rela berkorban untuk membuktikan bahwa dia mengasihi dunia ini, ingin menyelamatkan kita, ingin mengubah hidup kita, ingin mengangkat kita dari lubang kubur kebinasaan itu menuju kepada kehidupan atau kepada terangnya yang ajaib. Itu Bapak Ibu. Ya, yang kedua, Yesus adalah segala-galanya bagi Paulus. Dan yang kedua dikatakan di sini bahwa dia fokusnya memberitakan Injil. Jadi dia nggak ada waktu untuk menceritakan segala sesuatu yang dia lihat di negara lain atau di daerah yang lain. Karena memang fokusnya memberitakan Injil. Bapak Ibu, hampir 1 tahun kita mengalami hal yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Ya, tahun lalu bulan Maret juga, maka COVID itu juga masuk ke Indonesia. Maka otomatis ibadah kita juga nggak secara langsung lagi tatap muka. Ya, gereja-gereja termasuk gereja kita juga mulai ibadah secara online. Ya, ibadah aja sulit, apalagi untuk memberitakan firman Tuhan atau bersaksi kepada orang lain. Ya, kalau saya mungkin mengatakan Bapak Ibu, memenangkan jiwa itu, amanat agung itu harus kita laksanakan. Karena itu merupakan perintah, merupakan tugas kita. Ya, mungkin Bapak Ibu akan protes mengatakan, Pak, ya apa wong kita di dalam rumah aja, ya satu keluarga aja, kita harus jaga jarak. Ya kadang kita juga harus pakai pengaman yaitu masker. Ya apa kita untuk keluar? Bersaksi dan juga memenangkan jiwa. Ya Bapak Ibu, kita bersyukur kita berada di zamannya alat-alat canggih, alat komunikasi. Ya demikian juga media sosial yang begitu banyak menjadi sarana kita untuk kita bisa bersaksi dan juga memenangkan jiwa sebenarnya. Itu sebabnya medsos kita jangan diisi, jangan dipenuhi dengan hanya keluhan. Mengeluh, yang jengkel, yang kesepian, yang kecewa. Kalau kita tulis di media sosial kita, apakah mungkin di Facebook, di Instagram kita, di WA kita, ya kita ngeluh, kecewa, putus asa, mau bunuh diri Bapak Ibu, maka itu juga kan mempengaruhi loh. Orang baca, orang lihat, ya ini orang Kristen aja gini kok, apalagi saya orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi coba robah. Daripada mengeluh, daripada kita kecewa, marah pun ya kita sampaikan di media sosial, ya obah aja. Ya mungkin kecewa kita robah, ya enggak apa-apa. Dia menyakiti saya, tapi saya mengampuni dia, saya mengasihi dia. Daripada kita balas, ya dia marah, kita balas lagi dengan amarah yang malah lebih berapi-api lagi. Atau daripada kita tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan lewat media sosial, ya udah jangan buat apa-apa. Jangan tulis sesuatu, jangan upload sesuatu. Daripada kita ya kirim sesuatu, kita upload sesuatu yang membuat orang menjadi tambah sedih, gusar, menjadi khawatir dan putus asa. Itu malah menjadi dosa Bapak Ibu. Tetapi mulai belajar, isi media sosialmu dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara kebenaran firman Tuhan. Maka itu akan menjadi berkat kepada orang lain. Ya, kita lihat Paulus itu
Seolah-olah dia mengatakan aku udah buta dengan segala sesuatu, keindahan dunia ini, perkara-perkara yang sementara ini. Tetapi aku akan terus fokus untuk memberitakan Injil itu sendiri. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Paulus mengatakan memberitakan Injil itu merupakan kewajiban, merupakan keharusan. Bahkan dia mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak menyampaikan kabar baik. Celakalah aku kalau aku tidak bersaksi. Celakalah aku kalau aku tidak menyampaikan Injil itu kepada orang-orang yang akan menuju kepada kebinasaan. Artinya Bapak Ibu, Paulus itu memiliki satu beban, memiliki satu tanggung jawab supaya setiap manusia, setiap suku, setiap bangsa menjadi percaya kepada Yesus lewat pemberitaan, lewat kesaksian yang dia sampaikan itu. Karena memang ini tujuan Tuhan Bapak Ibu. Ya, supaya dijadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Diajar mereka. Dan setelah percaya dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sendiri. Kisah 20 ayat yang ke-24. Paulus juga katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bahkan dikatakan supaya Injil Kristus itu bisa diterima, bisa disampaikan kepada orang banyak. Bahkan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun. Karena dia nggak fokus lagi kepada dirinya, nggak fokus lagi kepada perkara-perkara dunia ini atau situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Tapi dia mengatakan, fokus saya untuk menyenangkan hati Tuhan supaya saya bisa menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan dan mencapai garis akhir yang ditetapkan oleh Tuhan itu bagi hidupnya. Yang ketiga, kenapa Paulus tidak lagi begitu tertarik dengan perkara-perkara dunia ini? Karena memang dia sudah mengalihkan fokusnya dari dunia ini atau dari dirinya sendiri kepada jiwa-jiwa yang akan binasa. Ya, kita lihat itu beban Paulus. Saya sangat tertegun Bapak Ibu ketika membaca ayat ini. Dia begitu luar biasa. Terbeban terhadap jiwa-jiwa. Kisah 20 ayat 24. Kisah 20 ayat yang ke-31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Wih, luar biasa Bapak Ibu. Paulus mengatakan selama 3 tahun siang malam tidak berhenti-henti. Dia menasihati, dia menegur orang-orang percaya itu. Dan dikatakan dengan mencucurkan air mata. Bayangkan Bapak Ibu 3 tahun siang malam secara terus menerus. Kita
seringkali 1-2 kali nasihatin seseorang, kalau dia nggak terima atau dia menolak, ya kita juga udah mundur. Ya kita katakan ya kamu memang udah ditakdirkan mungkin hanya seperti ini. Ya kamu mungkin sudah diciptakan untuk binasa. Karena kita nggak sabaran orangnya Bapak Ibu. Kita nggak telaten. Tapi kita lihat Paulus 3 tahun siang malam secara terus menerus menasihati dan menasihatinya itu dengan tulus ikhlas dan sampai mencucurkan air mata. Bayangkan Bapak Ibu berapa ember air mata yang sudah tercurah dari matanya Paulus karena jiwa-jiwa. Karena orang-orang yang dia layani Bapak Ibu. Tapi kita lihat karena Paulus tahu nggak apa-apa, air mata bercucuran sampai banyak yang mungkin melimpah. Ya, kalau dikumpulin mungkin sudah berapa banyak. Tapi karena Paulus tahu air matanya itu nggak akan tertumpah dengan sia-sia. Tapi Tuhan taruh di dalam kirbatnya. Sebabnya dia tidak berhenti untuk menasihati, untuk terus mendorong orang, mengajar orang, mengasihi orang walaupun mungkin ketika dia menasihati ditolak. Ketika diingatkan ya mungkin dia akan membenci malah. Tapi itu tidak menjadi satu alasan bagi Paulus untuk berhenti menasihati. Dia tetap menasihati dengan penuh kasih. Dengan mencucurkan air mata siang dan malam selama 3 tahun. Ya biar lewat ayat ini Bapak Ibu mendorong kita, memotivasi kita untuk kita juga terbeban kepada keluarga kita terutama, kepada jiwa-jiwa. Supaya mereka juga kuat di dalam Tuhan, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa di dalam menjalani hidup yang kita alami di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari fokus kita rubah dari fokus dunia, kenikmatan atau keindahan dunia ini, mulai kita memikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang luar biasa itu. Jangan hanya ketika melihat sesuatu karya manusia kita kagum, kita puji, ya kita lakukan sesuatu. Tapi seringkali kekaguman, rasa hormat kita, rasa cinta kita kepada Yesus Kristus itu sudah mulai memudar. Kita anggap biasa-biasa. Tapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan, kita mulai alihkan pandangan kita hanya tertuju dan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang telah dipenuhi hatinya dengan kasih dan cinta Yesus itu. Maka kasih kita kepada Yesus itu juga akan semakin melimpah dan mata kita akan selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Tundukkan kepala. Mari periksa kondisi rohani kita pada saat pagi hari ini. Apakah fokus kita, pandangan kita sudah mulai beralih dari Yesus, dari firman-Nya, mulai kepada perkara-perkara dunia, kepada kepentingan diri kita. Kalau hal itu mulai kita rasakan, mari cas rohanimu kembali. Alihkan pandanganmu, tujukan dan fokusmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada ruginya Bapak Ibu ketika pandangan kita hanya tertuju kepada Yesus. Fokus kita berpusat kepada Kristus itu sendiri. Bahkan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, hamba menyadari hamba juga belum bisa seperti apa yang Tuhan mau. Belum bisa seperti firman Tuhan ini. Tapi kami mau belajar, hamba mau belajar untuk menuju sampai
kepada apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan tunjukkan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami mulai mengarahkan pandangan kami, fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami menjadi orang yang bijaksana dan menjadi orang yang berbahagia hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita dan juga mempersiapkan roti dan anggur, supaya kita bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini. Kita akan datang secara pribadi kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menguduskan dan melayakkan kami, sehingga kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, supaya itu semua mendatangkan kekuatan kepada yang lemah, pemulihan bagi orang-orang yang berada di dalam keterpurukan, dan juga kesembuhan kepada orang yang sakit. Kami menyerahkan roti dan anggur ini dalam tangan Tuhan, Tuhan yang sucikan dan kuduskan, menjadi makanan dan minuman yang sungguh bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengatakan, besar mulia kasih-Mu, Kau telah korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau yang berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, kasih-Mu yang menyelamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita sama-sama angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Pandang Yesus. Dia yang begitu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Bahkan Dia yang telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita dengan begitu limpahnya. Itu sebabnya jangan takut dan khawatir dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Kita nggak pernah sendiri bergumul. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi masalah dan persoalan itu sendiri. Tapi sadarilah, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Sebabnya mari naikkan syukur rasa terima kasih kita pada pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kita masih bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, ini merupakan satu kesempatan yang indah. Patut kita naikkan syukur dan rasa terima kasih kita kepada Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Haleluya. Amin. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Darah yang kudus, darah yang mulia itu, yang tercurah dari atas kayu salib di Golgota, itu yang membasuh kita, itu yang menyucikan kita. Dan lewat darah yang kudus ini, membuka akses bagi kita untuk kita bisa berhubungan langsung kepada Bapa. Dan kita bisa memanggil Dia Aba kita, Bapa kita. Dan Dia juga menerima dan mengakui kita sebagai anak-anak-Nya. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang suci ini. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih karena darah Yesus yang sudah menyucikan, membasuh kami, memperdamaikan kami dengan Bapa kembali. Saya akan baca firman Tuhan. Setelah itu kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Yesus memanggil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Mari angkat tanganmu, naikkan syukur rasa terima kasihmu kepada Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur buat kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang melebihi segalanya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama Yesus Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan kami. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersorak sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba sikapa ya rabata ya nalamo. Yesus Tuhan, bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, kekalah kuasa-Mu. Tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan dan yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami terima pemulihan, kami terima sukacita yang besar dan kesembuhan atas segala kelemahan dan sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kebaikan demi kebaikan, berkat-berkat-Mu melimpah atas kami. Memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saudara Hizkia, Bapak Joshua, Saudara Novan, Saudara Jevon dan juga Saudara Agustino yang sudah melayani. Tuhan pakai terus hidup mereka bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang tahu segala kebutuhan dan pergumulan mereka. Tuhan yang memberkati rumah tangga, memberkati pekerjaan dan juga memberkati studi mereka. Sidang jemaat Tuhan juga yang ada di rumah, Tuhan yang sanggup menolong. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah tubuh kami yang sakit, dan bilur Yesus yang menyembuhkan kami. Kalau kami terpuruk karena kondisi yang masih terjadi saat ini, yaitu COVID-19 ini, Tuhan yang sanggup memulihkan kondisi kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada yang lemah, pengharapan kepada yang putus asa. Terima kasih Bapa, Tuhan yang limpahi setiap keluarga kami dengan damai sejahtera, sukacita dan juga kerukunan. Tuhan yang menyertai setiap kami, dan penyertaan Tuhan membuat usaha pekerjaan, mata pencaharian, studi dan juga karir setiap kami, pelayanan kami Tuhan yang buat berhasil. Kami diberkati Tuhan untuk kami juga menjadi saluran berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa dan menyerahkan gereja kami GPP Siloam Pondok Chandra. Tuhan yang memiliki pekerjaan ini, Tuhan yang menjadi kepala atas gereja ini. Kami mau mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan apa maunya Tuhan. Rencana kami minggu depan tanggal 14 kami akan memulai ibadah secara tatap muka. Kiranya Tuhan yang mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, setiap pelayan-pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat-Mu, supaya kami juga mengutamakan Tuhan, memberikan waktu kami beribadah. Karena kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan itu sungguh sangat cukup bagi kami. Sebabnya kami mau datang beribadah. Karena kami percaya ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup kami yang sekarang ini dan juga untuk hidup kami yang akan datang. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Baik tempat yang kami akan pakai untuk beribadah, lingkungan sekitarnya, supaya tidak ada yang komplain kami beribadah, tapi biar lewat kehadiran GPP Siloam Pondok Chandra di lingkungan itu, orang-orang yang ada di sekitar kami juga mendapatkan sukacita, menerima damai sejahtera di dalam hidup mereka. Kami berdoa dan menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati bangsa kami, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang curahkan damai sejahtera buat bangsa kami.
hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah yang dari pusat sampai ke daerah, supaya mereka mampu untuk menjaga bangsa ini, memimpin dan membawa bangsa ini juga ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Kota Surabaya, Sidoarjo dan Pondok Chandra, Tuhan yang juga tetap lindungi dan sertai, sehingga kami tinggal di Pondok Chandra ini merasa aman dan nyaman, dan kami juga menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, buat berkat-Mu, buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya berkat Tuhan tercurah bagi setiap hidup kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, mari angkat tanganmu. Pandang Yesus, supaya kita tidak kecewa di dalam menjalani hidup ini. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang memperdulikan hidup kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, dan hikmat dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, saya akan sampaikan pengumuman. Puji Tuhan, mulai minggu depan tanggal 14 Maret, kita akan mengadakan ibadah secara offline atau tatap muka. Ya, bagi Bapak Ibu yang kondisinya kuat, sehat, ya tidak flu atau tidak batuk, kami anjurkan untuk kita datang beribadah secara langsung. Ya, bagi orang tua atau yang sudah lansia mungkin yang masih khawatir untuk berada di tempat atau berkerumun dengan orang banyak, yang mungkin bisa beribadah dari rumah, kita juga akan berusaha untuk memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu yang tidak hadir secara tatap muka, untuk kita juga ibadah secara live streaming. Ya, tempat kita yang baru Bapak Ibu di Ruko Palem 1, Blok TC nomor 16. Satu ruko dari samping salon, ya ada salon dan terus ada kantor notaris, sebelahnya itu tempat kita beribadah. Ya, yang kedua, tetap berdoa buat pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan juga teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman di GPP Siloam Pondok Chandra, supaya tetap semuanya sama-sama kuat, setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, baik persembahan ibadah atau untuk kas gereja, kas pembangunan dan juga kas sosial, atau mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening, nanti ada di bawah layar televisi atau HP Bapak Ibu, bisa transfer ke nomor rekening itu untuk kita pergunakan operasional pekerjaan Tuhan di GPP Siloam Pondok Chandra. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali minggu depan di ibadah secara offline di tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit.